Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali pengertian listrik statis. Nah, listrik statis adalah suatu kumpulan muatan listrik dalam jumlah tertentu yang tidak mengalir ya, atau tetap statis. Listrik statis timbul karena benda-benda yang beraliran listrik saling berpautan tanpa adanya sumber daya listrik. Dengan kata lain, benda tersebut dapat menghasilkan proton dan elektron tanpa menggunakan pembangkit listrik. Ya, jadi listrik statis dengan listrik statis itu tidak mengalir, artinya adalah kumpulan muatannya yang tidak mengalir gitu. Kemudian listrik statis tidak bisa mengalir dari satu tempat ke tempat lain, namanya statis ya, tetapi hanya berkedip sebentar di suatu tempat. Listrik statis tidak bisa menghasilkan sebuah listrik. Nah, peristiwa dalam sebuah listrik statis dapat terjadi dalam sebuah konduktor dan isolator. Ya. Dalam sebuah peristiwa listrik statis yang telah terjadi setelah adanya suatu material terisi karena sebuah proses gesekan. Dengan gosokan atau gesekan antara kedua, terdapat elektron berpindah dari satu atom material ke atom material lainnya hingga pada kedua material tersebut terisi. Muatan listrik, ya. Listrik statis ini terjadi karena adanya perpindahan elektron. Benda menjadi bermuatan karena elektronnya dipindahkan dari benda satu ke benda yang lain. Ya, nah ini listrik statis yang memuat muatan positif dan negatif memenuhi sifat-sifat muatan listrik. Suatu atom dikatakan netral apabila jumlah proton di inti sama dengan jumlah elektron di kulitnya ya. Elektron 1, proton 1, neutron 1 ini adalah atom netral ya. Atom dikatakan positif apabila jumlah atom di inti lebih banyak daripada jumlah elektron di kulit ya. Kemudian atom dikatakan bermuatan negatif jika jumlah proton di inti ya, jumlah proton di inti lebih sedikit daripada jumlah elektron di kulitnya ya. Ini contoh dari ini adalah kapan atom bermuatan positif dan kapan atom bermuatan negatif. Baik, kita sekarang lanjutkan cara membuat benda bermuatan listrik. Yang pertama dengan penggosokan ya. Dengan penggosokan kita lihat penggosokan itu artinya jika kaca digosok kepada kain sutra ya. Ya, kaca digosokkan dengan kain sutra, maka kaca akan bermuatan positif dan sutra akan bermuatan negatif. Ya, kenapa demikian? Karena elektron dari kaca pindah ke sutra. Ya, jadi di kaca itu dia kekurangan elektron, di sutra dia kelebihan elektron. Makanya jadi kaca positif, sutra bermuatan negatif. Ya, demikian juga dengan mistar plastik dan kain wol. Ya, sisir dengan rambut manusia. Ya, seperti itu. Jadi kalau sisir negatif, rambut positif. Artinya elektronnya pindah dari rambut ke sisir. Gitu, ya. Menggaris atau mistar plastik digosokkan dengan rambut, ya, maka penggarisnya akan negatif, rambutnya akan positif. Ya, balon dengan kain wol, maka balonnya negatif, kain wol yang positif. Ebonit dengan kain wol, ebonitnya negatif, wolnya positif, gitu ya. Baik, kita lanjutkan sekarang kita ke konduksi ya. Konduksi adalah mendekatkan benda yang bermuatan listrik ke benda yang tidak bermuatan listrik. Dengan begitu, benda yang tadinya tidak memiliki muatan listrik, dia akan memiliki muatan listrik. Yang ketiga adalah induksi. Ya, induksi yaitu memisahkan muatan listrik di dalam suatu penghantar. Caranya adalah dengan mendekatkan benda yang bermuatan listrik ke penghantar yang dinamakan dengan elektroskop. Ya, ini adalah gambaran dari untuk konduksi. Ya,
Jadi benda yang bermuatan didekatkan kepada logam yang tidak bermuatan atau yang belum bermuatan. Setelah itu adalah ada perpindahan elektron dengan perpindahan elektron di sini. Ya, sehingga logam ini akan bermuatan. Ya. Kemudian kalau untuk induksi, ya, untuk induksi seperti ini contohnya pada elektroskop. Ya, ini adalah kondisi elektroskop netral. Ya. Kemudian elektroskop netral ini dekatnya benda bermuatan negatif. Maka yang terjadi adalah muatan negatif, ya. Muatan negatif ini dia akan turun. Muatan positifnya yang di kaki ini akan naik, kumpul di kepala elektroskop. Ya, jadi daun-daunnya bermuatan negatif, kepala elektroskopnya bermuatan positif. Gitu. Hukum Coulomb. Nah, hukum Coulomb berbunyi, besar gaya tarik-menarik atau tolak-menolak antara dua benda bermuatan listrik berbanding lurus dengan muatan masing-masing benda dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua benda tersebut. Nah, ini rumus formulanya ya, atau rumusnya atau formulanya. F adalah gaya, K itu adalah konstanta pembandingnya, Q1, Q2 adalah muatannya. Nah, gaya berbanding lurus dengan muatan-muatan masing-masing benda dan berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya. Ya, kalau dibentuk rumus seperti ini. Kita lihat pembahasan soal pertama. Seorang siswa menginginkan batang kaca tampak seperti gambar, menjadi muatan listrik positif. Untuk itu, ia melakukan penggosokan batang kaca tersebut dengan dua macam kain secara bergantian. Jadi ada batang kaca digosokkan dengan sutra dan kain wol. Yang dibuat adalah ingin kaca ini bermuatan positif, ya. Kaca bermuatan positif. Nah, maka yang harus dilakukan adalah kaca harus digosokkan dengan sutra, ya. Digosokkan dengan sutra sehingga elektron dari kaca pindah ke kain sutra, gitu ya. Kaca pindah ke kain sutra berarti elektron dari kaca pindah ke kain satu, yang C jawabannya, ya. Kemudian pembahasan yang kedua. Suatu percobaan dengan menggunakan alat dan bahan seperti gambar, ada penggaris, ada kain wol, ya. Ini digosokkan. Setelah digosok berulang kali dengan kain tersebut, penggaris plastik akan menarik serpihan kertas kecil. Ya, hal ini membuktikan bahwa penggaris tersebut bermuatan. Ya, kalau penggaris itu tadi bermuatan negatif, ya, karena dia menerima elektron dari kain wol, yang C juga jawabannya. Ya, baik, kita akan membahas soal yang ketiga. Ya. Perhatikan gambar 5 buah bola bermuatan listrik berikut. Bola B dan E dia bermuatan negatif. Ya, kita lihat B dan E, kita kasih tanda. Dia bermuatan negatif. B dan E bermuatan negatif. Ya. Ketika bola A didekatkan E, terjadi tolak-menolak. Nah, tolak-menolak ini terjadi karena muatan yang sama saling berdekatan. Ya. A dan E dia bertolak-menolak, berarti dia juga bermuatan negatif. A didekatkan dengan D, tarik-menarik. Nah, berarti A dan D berbeda muatannya. A-nya negatif, berarti D-nya positif. Ya. C didekatkan dengan E, tarik-menarik. C dan E tarik-menarik, berarti dia negatif, ini positif. Itu ya. Ketika bola nah udah. Tadi sudah, maka dapat disimpulkan bahwa muatan bolanya A-nya negatif, C dan D bermuatan positif. Ini jawabannya. Ya. Lihat pembahasan soal yang keempat. Ya.
Benda K bermuatan listrik 2 Ki dan benda L 3 Ki. Ya. Keduanya berjarak 6 cm. Kedua benda tolak-menolak dengan gaya F. Ya. Jika muatan benda K diperbesar, diperkecil kali maksudnya ya, diperkecil menjadi 1 kolom, muatan L diperbesar menjadi 12 kolom, sedangkan jarak K dan L diperdekat menjadi 3. Ya. Sekarang gaya tolak-menolak antara K dan L berapa? Berarti di sini kita lakukan saja perbandingan ya, gaya pertama dengan gaya yang kedua ya. F1 banding dengan F2. F1 rumusnya lengkap, Q pada K, Q pada L dibagi R kuadrat ya, R1 nya. Ini juga K QL per R2 kuadrat. Udah, kita masukkan K-nya boleh dicoret karena perbandingan, K nilainya sama. Ya, Q1 nya 2 Q, QK ya, QL nya 3 Q per 6 kuadrat dibagi 1 Q kuadrat dikali 12 Q dibagi 3 pangkat 2 ya. Maaf. Apa semua ya. Kita perbaiki sebentar. Tadi ini 1 Q ya dikali ini dibagi. Nah, deh kita kalikan 2 Q kali 3 Q. Tetap kita tulis dulu F1 banding F2. Dia 6 Q. 6 Q per 36 dibagi 12 Q per 9. Ini Q-nya bisa kita coret. 6 dengan 36, ini 1 di sini 6. 12 dengan 9 di sini 4, di sini 3. Jadi kalau kita hitung secara matematika menjadi 1/6 dikali ya 3/4 ya. 6 bagi 3. Nah, di sini 1, di sini 2. Berarti 1/8. Nah, kalau seperti ini kita tulis lagi. F1-nya tadi F ya. F1-nya tadi F. Tulis lagi aja. F1-nya F, F2-nya yang ditanya sama dengan 1/8. Kali silang berarti F2 kali 1 sama dengan F2 ya, 8 kali F sama dengan 8 F. Nah, berarti jawabannya yang C. Ya. Lanjut pembahasan soal nomor 5. Seorang peserta didik melakukan eksperimen terkait listrik statis untuk mengidentifikasi adanya perpindahan elektron dengan memanfaatkan bahan-bahan berikut. Ada batang plastik P, batang kaca Q, kain sutra R, dan kain wol S. Setelah melakukan eksperimen, peserta didik tersebut memperoleh kesimpulan yang benar. Nah, kita harus milih nih, analisis optionnya. Mana kesimpulan yang benar? Jika P digosok dengan R, elektron pindah dari P ke R. Kita lihat P-nya itu apa sih? Oh, plastik. Plastik digosok dengan sutra. Oh, tidak terjadi perpindahan elektron ya. P digosok dengan S. P itu plastik digosok dengan kain wol. Maka yang bermuatan elektron pindah dari P ke S. Berarti yang bermuatan negatifnya S. Kain wol dia bermuatan positif harusnya ya. Kain wol harusnya bermuatan positif, plastiknya bermuatan negatif harusnya, berarti salah 6B. Q dengan R, Q itu kaca, R itu kain sutra. Elektron pindah dari Q ke R, berarti Q ke R, Q-nya positif, R-nya negatif, betul ya, yang C jawabannya ya.
Jawabannya yang C. Pembahasan nomor 6. Perhatikan gambar titik percabangan seperti ini ya. Ini adalah hukum Kirchhoff ya. Mungkin di materi Miss nggak ada, tapi untuk latihan soal saja tambahan tidak apa-apa. Dia masuk juga ke dalam materi listrik statis ya. Arus masuk sama dengan arus keluar. Kita perhatikan tanda panahnya ya. Yang arus masuk itu 3A dengan 2 dan 5 ya kan. Kita jumlahkan saja, yang masuk 3 ditambah 2 ditambah 5. Yang keluar itu 7 dan I ya, 7 dan I. Nah, kita mesti cari I nya berapa, kita tambahkan aja. Ini 10, ini 7 tambah I, berapa I nya? Berarti I sama dengan 10 dikurang 7 atau 3 ampere untuk I-nya gitu. Ini ya. Ya, demikian pembahasan soal tentang listrik statis persiapan ujian sekolah. Semoga bisa difahami dan bisa dipelajari dengan baik. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.